pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri. Yang pertama, saya akan menanggapi mengenai kondisi ruang kelas kita. Di sini Kemendikbud menyampaikan 1.367.143 ruang itu dalam keadaan rusak, atau 74%. 74% bahwa anak didik kita sekolah di ruang yang rusak. Hanya 25% yang baik. Nah, kalau misalnya pada tahun 2017 ini kita hanya melakukan rehab sebanyak 3.768 ruang kelas, dan kita dihadapkan pada ruang rusak berat sebesar 78.974 ruang kelas, maka anak kita baru bisa menikmati belajar di tempat yang layak itu adalah 21 tahun ke depan. Kalau seperti itu kan. Nah, ini tentu ini harus kita melakukan langkah-langkah kesepakatan bersama bagaimana agar misalnya 80% ruang kelas itu menjadi baik dan layak untuk kemudian digunakan sebagai tempat belajar mengajar. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Menteri, target kita agar anak didik menikmati 80% di ruang kelas yang memadai itu pada tahun berapa? Kalau misalkan kita melihat dengan anggaran seperti ini, ya baru 21 tahun ke depan mungkin. Dengan asumsi bahwa yang ringan itu terus kita perbaiki, maka yang rusak berat itu baru akan selesai pada 21 tahun yang akan datang. Itu yang pertama. Kita ingin mendapatkan klarifikasi lebih lanjut mengenai target yang akan kita capai dalam memperbaiki ruang kelas ini. Yang kedua, 70% ini sekolah itu rata-rata di sini. Terdapat 140 sekolah, 140.080 sekolah yang belum memiliki peralatan pendidikan. Saya gunakan target 70%, sampai ini kan mengkhawatirkan. Seperti ada SMK dalam fotokopi susulan itu, 90% tidak memiliki alat begitu. Kan kalau SMK itu bahaya, karena ini kejuruan, belum memiliki alat pendidikan. Kita dapat membayangkan kualitas output seperti apa nanti ketika misalnya 95% sekolah belum memiliki alat. Nah, ini kan kita juga ingin mendapat penjelasan pada tahun berapa misalnya Pak Menteri mentargetkan bahwa 70% itu harus ketika kita mengejar kualitas misalnya. 70% kita menggunakan angka yang optimis saja 70%. Kita mentargetkan pada tahun berapa. Kemudian pada tahun 2030 dalam paparan Pak Menteri bahwa guru di seluruh negara itu sudah menunjukkan kemampuan yang memadai layak untuk mengajar. Jadi seluruh siswa itu mendapatkan hak untuk mendapatkan pengajaran dari guru-guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Nah, di tahun 2017 saya melihat bahwa ada target bahwa hasil uji kompetensi guru itu mencapai nilai 7. Nah, untuk mencapai nilai 7 ini kan bukan persoalan mudah juga, karena rata-rata hasil dari uji kompetensi guru ini masih cukup memprihatinkan. Jadi yang kurang dari nilai 55 itu adalah sekitar 40%. Dan kebanyakan adalah 55 sampai 80. Kita belum mengetahui berapa sebetulnya yang kurang di 70 gitu. Sehingga ketika kita mengetahui berapa yang kurang di 70, maka ada relevansi nanti berdampak pada berapa anggaran yang dibutuhkan ketika 2017 Pak Menteri mentargetkan bahwa guru itu harus 7,0 gitu kompetensinya.
indeksnya di angka 7, kemudian di anggaran 2017 ini Pak Menteri menetapkan 994.640 guru yang akan dilakukan pelatihan, baik menggunakan tatap muka maupun daring. Kalau saya hitung misalkan dirata-ratakan 40% yang belum mencukupi nilai yang memadai atau nilainya adalah kurang dari 55, itu kan sekitar 1 juta lebih kan. Nilainya yang kurang dari 55 kalau di seluruh jenjang pendidikan. Itu sekitar 1 juta lebih. Jadi angka 994 ini saya ingin mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. 994.640 untuk guru dan pendik pembelajar. Ini ada di program prioritas 2017 pelaku pendidikan yang berdaya. Hitungannya bagaimana saat 994.640 kalau kita dikaitkan dengan target bahwa di tahun 2017 seluruh siswa itu sudah berhak mendapatkan pengajaran dari guru yang punya kompetensi ya 70. Itu pertanyaan yang ketiga. Kemudian program penguatan SDM PAUD Dikmas yang 30.000 guru. Guru PAUD Dikmas itu ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SMA kan. Ini kita ingin tahu berapa yang lulusan SMP, berapa yang lulusan SMA, dan dua-duanya tentu tidak layak. Kalau kita melihat misalkan undang-undang guru dan dosen. Karena walaupun PAUD Dikmas itu adalah melayani anak-anak yang tidak mampu, tetap bahwa orang miskin pun harus tetap mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas tentunya. Sehingga sebetulnya bagaimana perhitungan yang 30.000 guru ini? Karena untuk SMP berarti kita harus sekolahkan atau dengan bentuk penataran, kursus singkat dan sebagainya, sehingga nanti dia layak menjadi mengajar di PAUD Dikmas. Hitungannya seperti apa yang penguatan SDM PAUD Dikmas yang 30.000 guru. Kemudian di program meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Masalah bantuan SMK keunggulan lokal. Saya kaitkan Pak Menteri pertama dengan target ekonomi kreatif di produk domestik bruto. Jadi di tahun 2019 itu kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto itu harus mencapai 12%. Dan sekarang 7%. Nah, yang akan dikembangkan oleh Badan Ekonomi Kreatif itu adalah film dan musik. Film dan musik. Sehingga ini tentu harus ada sinergitas dengan Kemendikbud. Kalau misalkan yang ingin dikembangkan adalah film dan musik, berarti pertanyaannya berapa SDM yang kita butuhkan untuk mendorong musik dan film itu. Berarti SMK musik dan film berapa yang harus kita buat begitu. Itu yang pertama mengenai SDM. Kemudian masih ada kebingungan antara apa yang harus dilakukan oleh Kemendikbud, kemudian Badan Perfilman, Pusat Pengembangan Film Nasional yang ada di Kemendikbud, dengan ekonomi kreatif. Kalau pendekatannya kebudayaan, tentu itu adalah kewenangan Kemendikbud. Kalau pendekatannya bisnis, itu adalah ekonomi kreatif. Tetapi ketika Kemendikbud menerbitkan Permendikbud tentang perfilman, termasuk kalau tidak salah, box office system itu diatur oleh Kemendikbud. Padahal box office system itu adalah pendekatannya bisnis, bukan kebudayaan. Nah, ini juga kan kemudian menjadi bingung apa yang sementara ini menjadi otoritas Badan Ekonomi Kreatif, mana yang kemudian menjadi otoritas Kemendikbud. Ini juga mesti dijelaskan. Kemudian pengembangan olahraga tadi sudah sedikit oleh Bu Esti disinggung. Dulu itu kan ada SD Induk
pengembangan prestasi olahraga. Gak tahu sekarang masih ada atau tidak ada. Ada juga SD Induk Pengembangan Kesenian. Saya kira itu kalau dihidupkan bagus sekali. Dengan belum adanya Kementerian Olahraga zaman dulu, Orde Baru, zaman Perdi, itu prestasi olahraga kita luar biasa. Kita mampu ada Rudi Hartono, Lim Swicking dan sebagainya, ada Bu Yayu Basuki dan sebagainya. Ada Pak Utut Adianto. Nah, jadi kemudian kalau misalkan kita ingin mengambil prestasi olahraga, apakah memungkinkan kembali kalau misalkan SD IPOR itu dikuatkan lagi, SD Induk Pengembangan Kesenian juga itu dikuatkan lagi, sehingga nih ada sinergitas antara apa yang kita inginkan dalam pembinaan keolahragaan sebagai bagian dari kebanggaan kita sebagai bangsa, dengan kemudian jenjang pendidikan formal. Selanjutnya di peningkatan akses mutu pendidikan adalah pembangunan perpustakaan sebanyak 1.997 ruang. Tapi yang menjadi persoalan, setiap perpustakaan sekolah sedikit sekali yang dikelola oleh pustakawan yang mumpuni, yang memiliki kualifikasi. Itu kan yang disertifikasi pustakawan itu jumlahnya hanya berapa ratus per tahun, sedangkan pustakawan itu perpustakaan itu tersebar. Jadi seakan-akan kan tidak ada koordinasi, ketika kita membuat perpustakaan tidak disiapkan pustakawannya, sehingga ya pengelolaannya ya seadanya begitu. Itu yang kita lihat. Kemudian pelestarian cagar budaya. Ada pelestarian cagar budaya sebanyak 11.780 cagar budaya. Kemarin ketika kita melakukan RDP dengan diantaranya dengan PT TWC, Taman Wisata Candi, bukan TWC, Candi, Pak Anas, bukan Candi, Taman Wisata Candi. Kemarin ada usulan, sementara ini biaya pemeliharaan candi itu kan cukup besar. Mereka sanggup untuk kemudian memelihara dengan pendekatan bisnis, karena ya tentu ini adalah pendekatan kepariwisataan. Mereka menginginkan agar itu diserahkan saja dari Kemendikbud kepada BUMN. Nah, saya juga kurang tahu nih, Pak Dirjen Kebudayaan sudah senyum-senyum nih, karena mungkin punya konsep yang berbeda nih, antara pelestarian dengan pendekatan wisata misalnya. Nah, ini saya mohon penjelasan nih. Kalau dari PT TWC itu sudah meminta kepada kita, dan kalau tidak salah sudah kita tuangkan dalam catatan rapat di RDP. Terakhir, penguatan tata kelola dan pelibatan publik. Di sini ada penghargaan sineas perfilman dan film Indonesia 80 sineas film. Kemudian pelatihan perfilman 500 orang. Fasilitasi pengembangan perfilman Indonesia 200 film. Ini saya hanya bertanya mengenai sasaran saja. Sementara ini banyak sekali keluhan-keluhan ketika kita melakukan panja film, itu seluruh insan film mengatakan tidak ada sentuhan sama sekali dari pemerintah kepada kami, katanya. Kami dibiarkan seadanya begitu ya, terlantar begitu ketika kami ingin membuat citra film Indonesia itu baik di luar. Saya juga nggak paham nih di mana yang salah begitu. Apa benar Kemendikbud tidak pernah melakukan sentuhan-sentuhan begitu ya? Atau memang sentuhannya kurang mendalam dan sebagainya? Saya juga kurang tahu secara memadai begitu ya. Saya kira itu yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lumayan 21 saya